Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama dengan kita duet apa nih? Dua cepot ya. Cepot ya. Cepot. Di sesi ceritanya podcast kali ini kita akan mengundang pembicara kita yang expert yang terkait kapital ya. Dan pembicara kita ini nggak kalah hebat juga. Rekan kita juga. Oke, kita langsung aja sambit ya. Kita sambit. Ini dia. Mas Fahrudin. Muhammad Fahrudin. Oke, terima kasih Pak Haikal sama Pak Dari. Wih, jangan Pak, kita masih masa ini. Oh iya. Oke, untuk teman-teman yang di rumah yang sedang menonton tayangan ceritanya podcast kali ini, kita akan mengulas terkait cuti in-out ya, in-out karyawan di Paman Distrik MTBU yang tengah mengalami kondisi new normal ya. New normal. Jadi Iya. skema akan kita bahas tuntas sama yang membuat regulasi ya, sama pakarnya. Ini Mas Fahrudin, kita datangkan langsung nih dari Semarang. Semarang. Jauh ya? Jauh. Impor ya. Oke, langsung aja mungkin ya buat biar menutupi apa ya rasa penasaran kawan-kawan yang udah nonton ini. Sama saya juga penasaran sebenarnya. Ini gimana caranya mau cuti? Oke. Sebelumnya nih Mas Fahrudin, apa kabar nih? Woi, baik sekali Pak. Bukan Pak ya tadi ya? Iya. Oh. Baik sekali Om Haikal. Negatif kalau Saya ganti nih. Iya. Iya, nggak apa-apa sih. gimana nggak baik gitu Pak? Saya udah cuti kemarin 3 bulan. Sekarang kemarin habis cuti lagi baru 2 minggu. Ini hari pertama saya masuk kerja setelah cuti, Pak. Kurang aja. Sembarangan. Ya, Mas Udin ini udah 2 kali cuti loh kan? Iya. Kita baru sekali loh. Iya, makanya. 2 kali akumulasinya hampir 4 bulan. Makanya. Itulah bedanya. Kalau saya itu cuti dalam rangka menjajaki, mengamati bagaimana proses yang nanti akan kita terapkan kepada karyawan. Oh iya iya. Setuju? Dijalanin dulu. Bukan cuti itu bagi seorang human capital bukan hanya sekedar cuti saja, tapi cuti itu juga bisa menjadi proses pengamatan untuk menentukan di mana langkah ke depan. Jadi sewaktu cuti nih Mas Fahrudin nggak hanya cuti, tapi jadi selaku analisator, peneliti. Jadi kawan-kawan di Jawa ini pergerakannya gimana nih selama cuti? Peneliti dadakan. Pokoknya apapun itu bisa menjadi pembelajaran lah bagi seorang. Iya. Oke, gini Mas Fahrudin, bisa diceritakan ini kan masuk bulan Agustus ya 2020, di mana di Indonesia juga udah memasuki masa new normal. Di Paman Distrik MTBU ini sekarang seperti apa sih itu kondisinya gitu? Ya, oke. Mungkin saya awali dengan mulai dari flashback sebentar ya. Kita mulai dari sekitar bulan Maret ya, di mana waktu itu pertama kali dikeluarkannya kebijakan lockdown untuk Pamaraya. Kemudian Pama MTBU juga ikut melaksanakannya di sekitaran bulan Maret ya, akhir bulan Maret. Kebetulan saat itu saya posisinya cuti. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Bukan bermaksud untuk sombongkan diri gitu ya. Tapi kok Mas Udin yang ingat? kita coba apa ya, udah lupa masalah dari itu, coba diingatkan lagi. Ya, saya ingatkan. Kita udah hapus memori itu. Rasa sakit hati kita di site itu ya berlama-lama. Ya memang waktu itu cukup apa namanya cukup dilematis gitu ya. Bagaimana nih, apakah semua teman-teman mau ditarik masuk ke site waktu itu sebelum lockdown dimulai, atau tetap ada yang cuti gitu? Karena pertimbangannya adalah kalau misalkan kita semuanya tarik di site, begitu lockdown dibuka 3 bulan setelahnya, semuanya pasti udah waktunya cuti dong. Jadi keseimbangan orang bisa jadi bisa terganggu. Itu pertimbangannya waktu itu. Makanya saat itu diputuskan beberapa teman-teman kita, ya udahlah tetap cuti di kamu masing-masing, termasuk saya nih. Sayanya nih nggak usah kenceng-kenceng sebenarnya. Saya Termasuk Mas Udin. ya termasuk saya yang cuti ada di rumah gitu waktu lockdown gitu. Jadi khusus Pama MTBU memang kita cukup apa namanya ya, di awal-awal lockdown ya masih inilah ya, kita masih cari dulu polanya seperti apa. Kemudian
sebenarnya dinamikanya itu terjadi ketika open lockdown. Oke, berubah. Jadi awalnya tuh masih bingung lah ya. Jadi awal mulai dinamika benar-benar Mas Udin juga terjun di situ gitu ya, pas awal mulai open lockdown. Open lockdown. Bukan lock up. Harusnya. Ya. Open lockdown garis miring lock up. Ketika dikeluarkan kebijakan lock up ya kan? Ya. Lockdown apa lock up ya? Lockdown lah ya. Open lockdown gitu kan lock up. Jadi saya termasuk angkatan pertama. Angkatan pertama. Iya. 2 hari sebelum lebaran, Pak. Ya, satu sisi kita sedih sebenarnya. Sekarang gantian saya sedih dulu. di balik itu ya. Di balik itu ada kesengajaan kita sebenarnya. Oke, jadi saya sedih dulu ya sekarang. Ya, sedih dulu sekarang. 2 hari sebelum lebaran disuruh berangkat dengan memang waktu itu kita masih mencoba meraba ya protokol kesehatan seperti apa yang sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya. Ya. Jadi kita masih coba. Waktu itu siapa yang merumuskan skema datang ke saya? Ya nggak usah ditanya lah. Ditanya. Ya bukan kita pasti. Ya. Kita manajemen. Ya, manajemen yang merumuskan ya. Yang Bukan pertama urusannya. datang memang agak sedikit rumit, bukan rumit sih, apa ya? Karena memang baru pertama gitu kan. Pertama kali. Kita disuruh rapi dulu sebelum berangkat. Oke. Kemudian kita harus melengkapi persyaratan Persyaratan yang cukup banyak gitu ya. Apa sih itu? Persyaratannya waktu itu apa? Macam-macam mulai dari rapid, surat keterangan dokter, surat tugas wajib, kemudian harus ngisi PHC, macam-macam banyak sekali. Kita Jadi pun bertepatan itu ya dengan apa waktu itu lebaran ya, apa mudik lebaran ya kan, makanya agak tadi pinter orang yang berangkat gitu. bahkan pemeriksaan kesehatan di bandara pun waktu itu cukup ketat sekali. Kita udah bawa keterangan sehat, di situ masih dicek tensi, masih dicek suhu, macam-macam. Padahal waktu itu udah pakai baju ketat. Bisa ketat. Maksudnya sempat ditanyain nggak itu waktu Mas Udin balik itu apa ditanyain Mas mau mudik ya? Nah, itu momen paling kesel. Momen paling kesel saat saya suruh balik ke sini 2 hari sebelum lebaran. Begitu kita kan transit di Suta ya. Transit. Kita ada Oke. banyak 40-an orang ya. Pas waktu pemeriksaan itu petugasnya nanya, "Ini kok dari Pama semua ya? Mau pada mudik ya, Mas?" gitu. Oh, sempat ditanya gitu Sempat biasanya. ditanya. Hari Minggu, Hamin 2 lebaran. Iya, pasti petugas kan curiga. Ini kok orang berbondong-bondong banyak, Mama Iya. semua. Mau mudik ya, Mas? Gitu. Itu Apa? saya setengahnya mau marah, tapi setengahnya gimana emang bener nggak tahu kan gitu kan. Ini siapa ini gitu kan. Ya udahlah, dengan berat hati tak jawab. Dengan- Mau berangkat kerja dengan menetes menetes air mata. Sambil Dengan menetes air mata gitu, agak sedikit ya gitulah gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi Mas Udin juga sebagai yang trial pertama kali perjalanan gitu ya. Artinya sampai di sini Mas Udin menjalani total berapa? 14 hari kan? 14 hari. 14 hari karantina ya. Unu di Gimana waktu itu? Berarti waktu itu kita karantina di mana tuh? Kawan-kawan berarti? Waktu itu yang pertama kita karantina 14 hari, Bros. Mantap kan? Itu 14 hari ngapain aja tuh? Wih, Itu kalau 14 hari itu kalau betina sama pecantan udah jadi telur. Ya nggak bisa dipungkiri juga ya karena 14 hari di penginapan pasti jenuh ya. dan makanya aku tuh ngerasanya gini, harusnya kalau setiap tahun itu kan pasti ada apa namanya ya, ada pemisahnya itu lebaran gitu. Oke. Wah ini kayak dari tahun kemarin nggak ada lebarannya gitu. Sholat id nggak boleh, Bos. Iya emang Nggak ada sholat id. Iya, waktu itu Mau pertama kali kali kita sholat itu kan nggak Pendidikan boleh sih. sih. Karena untuk kawan-kawan yang di mes juga nggak boleh sholat kita. Ya. Itu momen lebaran paling menyedihkan yang pernah saya alami selama hidup. Nggak bisa sholat lagi. Waktu itu memang seperti itu. Tapi makanya sekarang kan kita udah mulai perbaiki itu sistemnya. Teman-teman yang datang karantina, bener-bener karantina. Masuk kamar,
tidak boleh keluar sama sekali kecuali hanya untuk makan. ambil makan dan stretching pagi ya, stretching pagi. Olahraga ringan lah ya. Gitu. Nah kalau kondisi sekarang gimana nih? Apa sama kita di site kita masih nggak sih menerapin proses karantina ini? Proses karantina sejauh ini masih tetap ada, tapi kita kan evaluasi terus ya bagaimana kita jadiin proses itu semakin mudah, semakin simpel, tapi tidak mengurangi kualitas protokol kesehatan yang kita terapkan. Nggak melanggar lah ya. Tidak melanggar, dan juga pasti urusan ininya kita cari yang paling efisien. Yang paling Murah. Yang paling murah. Ya namanya pengusaha ya itu. bukan murah sih, efisien. Efisien ya. Beda murah sama Bahasa iya. pakaiannya tuh efisien ya. Bahasanya harus di ini lebih halus aja. Efisien. Kalau yang lebih murah kenapa harus murahan gitu? bukan ya, saya keliru berarti. Kalau yang murahan nggak enak kan? Oh iya. Jadi pertama itu 14 hari. Jadi Terus Masudin sudah jalani, ternyata bosan, akhirnya coba cari inovasi gitu ya. ya. Nah, habis itu dirubah jadi gimana Mas? Setelah 14 hari dirubah waktu itu kan kita masih pakai skema rapid, dengan 14 hari. Nah, kemudian kita coba analisa, ternyata bisa menggunakan skema swab dengan masa karantina 4 sampai 5 hari. Oke, bisa pakai swab tapi ngurangin durasi hotelnya gitu ya. Jadi tadinya 14 hari, jadinya di swab hotelnya cuma 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari aja. Iya. Mungkin secara perhitungan kosnya mungkin ya kurang lebih aja mungkin ya. Antara karantina 14 hari Ada savingnya sih. Ada savingnya. Ada savingnya. Ada saving berapa persen? Ada savingnya itu bisa nyampe, kalau kurang lebih bisa 30 sampai 40% ya. 30 sampai 40%. Tapi kelebihannya memang orangnya lebih cepat. lebih cepat Lebih aja cepat, ya, lebih produktif, produktif, lebih bisa kembali kan gitu kan. Poin plusnya di Poin sini. plusnya, ya. Jadi sebenarnya sekali menggayung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dapat lah gitu ya. Oke. Bisa dapat gitu. Selain untung waktu, kita juga untung kosnya, saving kosnya tetap ada. Iya. Benar-benar. Terus kalau kita ngikutin pemberitaan di media massa juga kan ya, pemerintah juga sedang merumuskan dan sedang memperhitungkan ya infonya kemungkinan rapid sama swab ini akan dihapuskan nih untuk ketika masyarakat menggunakan transportasi umum nantinya. Nah, iya. Kalau maksudnya gimana? Kalau saya sejauh ini saya masih percaya ya, maksudnya swab dan rapid itu berfungsi, berguna dalam artian untuk mengantisipasi. Mungkin kalau menghentikan bisa jadi gitu, tapi minimal menghambat menghambat kecepatan penularannya. penularannya dari karena mobilisasi orang sekarang kan cukup tinggi gitu kan. Ketika dia nggak tahu dia positif atau bukan, kemudian melakukan perjalanan ketemu sama siapa ya. itu kan cukup riskan sih menurut saya. Paling nggak membatasi orang keluar yang misalnya kalau rapid reaktif atau swab positif itu dibatasi kemana-mana, jadi akan terbatas juga siapa yang ditemuin gitu ya. Betul gitu, seperti itu. Jadi emang sampai hari ini kita masih pakai mekanisme itu gitu ya. Iya, tapi kita lagi bahas nih. Nah, ini yang menarik nih. Kita lagi bahas skema baru. Skema baru. Meski kita juga masih pakai swab, tapi ini skemanya lebih cihui lah, lebih cihui. Lebih ini kali ya. Ini kita harus tambah istilah instan kali ya. Instan, ya. Mungkin ada lebih instan, jangan mie goreng sama kopi aja yang instan. Oh, iya. Tapi ternyata rapid atau swab juga bisa lebih instan gitu. Betul. Tetapi kualitasnya agak murahan yang tadi. Bukan murahan ini. Bukan murahan. Oh berale. Nah terus gimana nih? Nah. Untuk skema yang terbaru di skema untuk mendatangkan atau memulangkan karyawan ini seperti apa? Bisa dikasih bocoran dikit nggak apa? Ya. Sebenarnya perbedaannya skema baru kita adalah kita memang mengganti vendor swab kita. Karena masing-masing vendor dia punya kecepatan untuk memproses sampel swab itu
berbeda-beda ya. Berbeda. Ada yang 4 hari, 5 hari, 7 hari, bahkan ada yang 2 minggu gitu. Nah kebetulan kita dapat vendor swab yang sehari jadi. Sehari langsung jadi, 24 jam langsung jadi. Gak nyampe 24 jam lah. Gak nyampe 24 jam. Sehari langsung jadi. Pagi swab, sorenya bisa langsung keluar hasilnya. Itu. Tapi tentunya Nah, kalau nggak ada lanjut apa aja sih lanjut nih. Dengan seperti itu, dengan begitu, makanya yang tadinya kita karantina 4 sampai 5 hari itu untuk menunggu hasil swab keluar, kita bisa pangkas tuh. Pangkas ya. Lebih hemat Lebih hemat. Lebih efisien lagi. Oh iya, lebih efisien, lebih produktif. Dan juga itu membantu perputaran manpower di site kan, akhirnya tidak mengganggu lah gitu. Rosternya lebih lancar gitu. Bisa putarannya. Bisa hampir mirip kondisi sebelum pandemi, sebelum normal. Cuman bedanya kita memang kos kalau yang sebelum pandemi kan kita nggak perlu ngeluarin kos web kan. Iya. Kalau sekarang kita harus ngeluarin kos web. Tapi metode ini bisa mereduce cost sampai 40% dari metode sebelumnya. 40% guys. Yang pertama tadi kan 100% ya. 100%. Direduce 40% dengan metode yang kedua. Iya, jadi Kemudian berarti dia 60%. 60%. Dari 60% ini kita bisa 40% reduce 40%-nya lagi. oke, berarti tinggal 20% sebenarnya kos yang digunakan 20% doang dari kos waktu awal pandemi. Ini cuma terjadi dalam beberapa bulan loh. Luar biasa lah menurut Luar biasa. Ini juga teman-teman semua di sini ikut andilnya cukup besar sih. Jadi korban. Ya giliran cuti kebagian ya. Ya, gitu. Ya kan kita memang biasa gitu kan. Kalau kita di posisi yang terdesak mau nggak mau kita harus cari jalan keluar kan gitu. Oke. Jadi gitu. jangan kayaknya apa ya gitu ya, terdesak. Terdesak, terjepit ini memang seperti Langsung itu. lancar. Langsung kita cari jalan keluarnya. Oke, mungkin nanti selanjutnya untuk rekan-rekan di luar sana yang masih penasaran dengan kondisi new normal ini mungkin bisa kirim pertanyaan ke kita, nanti kita jawab di podcast kita di minggu depan bersama dengan rekan saya tentunya, dengan Mas Darius. Tanya-tanya ke nomor di atas nih. Nanti kita jawab semuanya. Ya kalau misalnya banyak ya jangan semuanya lah, tapi yang paling banyak muncul pertanyaannya kita jawab. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita balik nanya juga. Kalau sumbang saran memang ke kontak person yang di bawah ya. Oh, kontak person. Atau yang di atas. Atau di atas. Tapi Ya, kalau mau gimana munculnya? tapi kalau mau sumbang uang bisa ke nomor rekening saya. Bisa ya, gitu. Ya kan? Nanti dediknya dikasih nomor rekening. Iya. Nomor rekening saya. Kalau di bawah tadi kan apa tadi? Sumbang saran Ya, sebentar. Oke, sumbang uang di sini. Oke, terima kasih Mas Fahrudin atas bincang-bincangnya bercerita mengenai kondisi new normal di Paman Distrik NTBU ya. Nantikan untuk ulasan ceritanya podcast dari Paman Distrik NTBU selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.